orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom yang terkasih. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan memberkati. Kami hadir untuk melayani saudara yang sedang lemah, yang sedang sakit. Doa-doa ini menghantar Anda untuk menerima karya kesembuhan ilahi dan penebusan Kristus menjadi milik kita. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dalam nama yang kudus, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku sembuh, Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatnya di hidupmu. Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Oh, Yesus yang berkuasa, Yesus yang sanggup untuk melakukan mujizatnya di hidupmu. Oh, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami hidup hari ini oleh karena kasih karunia-Mu. Aku ada, Anda ada, kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan baik. Ketika rame-rame, Tuhan baik. Indahnya kasih Tuhan sehingga Yesus baik dan teramat baik bagi kita semua. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewatin. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan,
Puji Tuhan. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Ketik ramai-ramai indahnya kasih Yesus. Ketik ramai-ramai indahnya kasih Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik dan selalu menolong kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan saya dan Anda. Percayalah, kalau saya Tuhan tolong. Alkitab mencatat banyak orang yang ditolong. Dan saudara hari ini juga, kalau engkau perlu pertolongan, Tuhan selalu menolong kita. Yesus mengenyangkanmu, Yesus sembuhkanmu, percayalah. Musim berganti, hari-hari berlalu, tahun terus berjalan, dan umur kita semakin hari semakin banyak. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Musim akan Tuhan selalu menolongmu, selalu menolongku. Yesus menyembuhkanmu, Yesus pulihkanmu, percayalah. Pandanglah burung-burung di langit, Tuhan pelihara. Lihatlah indahnya bunga di padang, Tuhan hiasi. Hidupmu dan hidupmu melimpah kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Berharaplah kepadanya dan kita tidak dikecewakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, sehelai rambutmu tidak akan jatuh karena kemo. Ada Yesus yang pelihara. Tuhan selalu menjagaku, pasti selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Angkat tanganmu dan terimalah. Yesus sembuhkanku, Yesus yang sama, Tuhan yang penuh kasih, sembuhkanmu. Yesus sembuhkanku, Yesus sembuhkanmu, percayalah. Percayalah. Siapa yang berkata aku percaya, kami percaya. Yang percaya
ketik rame-rame. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini berisi sebuah pesan, yaitu himbauan, ya, masukan, pemberitahuan dari firman Tuhan kepada pemerintah, dan juga ajakan firman Tuhan, yaitu Bapa sendiri bagi setiap anak-anaknya orang percaya. Mari kita melayani Tuhan, karena roh kita ini sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya dia sudah membayar dosa-dosa kita. Sehingga setelah dengar renungan hari ini, kita sama-sama mau pergunakan waktu yang ada untuk melayani, untuk hidup bagi Tuhan. Yuk kita dengarkan sabda firman Tuhan, di mana waktu yang sangat saya rindukan, yaitu time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang merasa terberkati dan penting akan hal ini, dan saudara rindu untuk supaya orang lain juga bisa mendengarkan firman ini, atau ada keluargamu yang kerja di pemerintahan, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang, di-like, di tap-tap layarnya, puji Tuhan, sehingga lebih banyak orang-orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan mereka terberkati. Yuk sama-sama kita share, like, tap layar, posting ulang, dan kita mau subscribe channel ini. Kalau saudara mau mendukung pelayanan media sosial Pastor Andy Simon, silakan di subscribe di channel baik YouTube, TikTok, ataupun Facebook. Makasih semuanya, bless you. Yuk sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita menerima keajaiban Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ketika Pastor ini menyebutkan ayat-ayat suci firman Tuhan, saudara tolong ketik di kolom komentar, habis ketik share, habis ketik bagikan, habis ketik bantu untuk dipublish, supaya banyak orang yang juga lewat siaran yang kita bagikan, kita ikut siar, kita ikut siar, memberitakan kabar baik, yaitu Injil, ya. Injil Markus 10 ayat 42 sampai 45. Silakan diketik rame-rame. Markus 10 42 sampai 45. Puji Tuhan. Yes. Habis ketik, share. Ketik, jangan lupa share. Yeay, puji Tuhan. Markus 10 42 sampai 45 ada tertulis. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Yang pertama, ini adalah sebuah teguran bagi pemerintah-pemerintah yang menjalankan pemerintahan
kepada rakyatnya dengan tangan besi. Apa itu tangan besi? Seperti diktator gitu. Apa itu diktator? Semena-mena. Jadi kepada pemerintah dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana saja yang bisa mendengar syiar Injil ini, perintah Tuhan ini sekaligus peringatan. Kalau engkau dipercaya menjadi petinggi di satu negara, satu pemerintahan, hendaklah engkau amanah. Jangan dengan semena-mena. Jangan engkau menekan rakyat kecil, orang susah, mereka yang hidup dalam kemiskinan, wajib dibantu. Pemerintah itu ada untuk bisa mengelola, mengatur, supaya semua terjadi pemerataan dan hal-hal yang baik dalam suatu pemerintahan, ya. Dan juga pembesar-pembesar nih, pejabat-pejabatnya, kalau engkau dipercaya, dilantik karena dipilih oleh rakyat, janganlah engkau menjalankan kuasamu, otoritasmu, pangkat jabatanmu dengan sok atau gaya atau dengan keras. Ajaran Kristus, ajaran Kristen adalah kasih. Kasih itu tegur dengan santun. Kalau tidak bisa, panggil orang lain empat mata, tegur kembali. Kalau tidak bisa, ya udah serahkan saja dia pada free will, pada kehendak bebasnya. Kalau tidak bertobat, nanti dia menjadi milik setan. Ya, itu ajaran Tuhan. Tapi kita harus dengan santun, puji Tuhan. Apalagi saudara yang dipercaya sebagai pejabat. Apa itu singkatan PT, pejabat tinggi. Wah, ya, hendaklah semua memiliki hati yang lembut. Ya, hati yang mengayomi. Saya bicara ini bukan berarti saudara berkata, saya kan tidak Kristen, saya tidak perlu dengar ini. Ini ajaran juga tentang kemanusiaan, bukan tentang agama saja. Lantas engkau berkata, saya ini pejabat, saya bukan orang Kristen, saya non-Kristen. Tapi ini ajaran kasih tentang kemanusiaan. Hendaklah engkau menjadi pejabat yang jujur, yang amanah, yang memerintah, menjalankan tugasmu dengan baik, ya. Kalau misalnya tidak bisa menerima bahasa kasih, terimalah bahasa SOP. Jalankan semua sesuai dengan standar operasional. Ojo neko-neko. Pahamlah kira-kira ojo neko-neko, ya. Itu tadi yang pertama, pesan firman Tuhan kepada pemerintah dan juga petinggi-petinggi yang menjalankan pemerintah terhadap rakyatnya. Ayat 43 sampai 45 saya lanjutkan. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, sekarang saya mau bicara, sampaikan pesan Tuhan untuk orang percaya, orang Kristen, ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, halo orang-orang Kristen, orang-orang percaya, janganlah kita tinggi hati. Ya, Tuhan saja yang maha tinggi, mengajar rendah hati. Lah masa kita ini yang mengaku hamba, dulos, mau sok tinggi hati. Siapa rajamu? Siapa tuanmu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi
pelayan. Maksudnya apa? Melayani. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Puji Tuhan. Maksudnya melayani itu tidak pilih-pilih begitu. Mau selalu rendah hati, selalu tempatkan hatinya tempat yang paling rendah. Rendahkanlah hatimu serendah mungkin sampai tidak ada lagi celah untuk iblis bisa mencongkel atau merendahkanmu. Puji Tuhan ya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini ketika pastor menyampaikan siar berita ini, kita semua masih dibuat kagum, takjub, mengenang, terkenang akan seorang Bapa dari umat Katolik, Bapak Paus Fransiskus. Hidupnya dedikasi untuk orang-orang yang tidak mampu. Hidupnya menjadi contoh bagaimana sebuah kesederhanaan. Saya secara khusus mau terus belajar dari Tuhan Yesus dan dari hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sudah memberi teladan. Jujur, hamba Tuhan banyak, tapi tidak banyak yang memberikan teladan. Sama halnya banyak orang mengaku seorang pengajar, tapi tidak benar-benar ada pengajar yang benar-benar bisa mengajar. Ya, memang di sini kita harus akuin ada perbedaan yang mencolok. Dan inilah mungkin menjadi satu benang yang menjadi sebuah perbedaan sebetulnya tipis, tetapi bisa menjadi mencolok sekali. Apakah itu? Bapak Paus itu tidak menikah, sehingga ketika menutup mata di bumi tidak ada keturunannya. Tapi anak-anak rohani miliaran. Kurang lebih sekarang sudah 1 miliar lebih sampai 1,4 miliar umat yang dipimpin oleh seorang paus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus juga di Vatikan. Maka waktu meninggal, mereka di take over sepenuhnya oleh gereja yang menangisi. Kemarin saya melihat sekalipun dihadiri oleh 250 pemimpin negara dan hampir setengah juta
300.000 pelayat memenuhi area sepanjang pemakaman itu. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang sangat sedih. Mungkin melebihi sedihnya dari ratusan, termasuk raja, presiden, petinggi satu negara, dan ratusan ribu pelayat. Ada beberapa orang yang sangat sedih. Siapakah itu? Yaitu orang yang tiap hari dekat sebagai ajudan almarhum Bapak Paus. Bedanya dengan pendeta atau pastor, ya, dalam bahasa Inggris dari gembala, ya, kalau pastor itu adalah sebutan untuk pemimpin Katolik. Pastor, uskup, ya, romo, lalu naik ke atas uskup ada kardinal, ada paus. Nanti habis ini sekitar sejak hari ini antara 10 sampai 14 hari mereka akan mengadakan konklav untuk pemilihan dari 200 kardinal, yang masuk itu 120 untuk nanti dipilih dengan sistem yang mereka sudah buat berabad-abad, siapakah paus yang baru. Saya ikut mendoakan Uskup Agung dari Indonesia, Jakarta udah terbang ke Roma, karena beliau masuk kategori yang bisa memilih dan bisa dipilih. Wah, ini keren sekali. Jika Tuhan izinkan, paus berikutnya setelah Bapak Paus Fransiskus, jika Tuhan izinkan, dari Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau misalnya pendeta, ya, yang meninggal, mau dia pendeta yang di daerah kecil ataupun pendeta yang terkenal, ya, ada keluarganya gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, ada benang yang tipis, tapi kalau kita bisa melihat ini perbedaan, ya. Pendeta meninggal, ada anak, ada suami atau ada istrinya gitu, ada keluarganya. Kalau Bapak Paus meninggal, dia betul-betul hidup tidak selibat, ya, dan dia diurus oleh gereja kembali kepada Gembala Agung mempelai surgawi Yesus Kristus. Nah, sehingga perbedaan inilah yang kadang-kadang juga menjadi pergumulan pendeta melayani. Ada tanggung jawab anak istri atau suami kalau dia pendeta perempuan misalnya, karena sekarang di Indonesia kita melihat banyak juga pendeta bahkan gembala perempuan. Nah, inilah sedikit yang menjadi perbedaan. Sekaligus juga ada plus dan minusnya. Tapi plusnya
ketika Bapak Paus meninggal, dia sepenuhnya hidup untuk Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Tantangannya bagi pastor atau pendeta, dia hidup, dia punya tanggung jawab untuk anak, istri, atau suaminya kalau dia pendeta perempuan. Dan sebagainya, sebenarnya kembangkan saja, tapi paling tidak di sini, mau saudara pendeta, pastor, atau pastor, kardinal, uskup, mari sama-sama kita belajar untuk hidup untuk Tuhan. Ya, pasti kedagingan kadang merontah-merontah juga. Bukan berarti mereka yang hidup tidak selibat itu sudah menang seutuhnya dari kedagingan, belum tentu. Karena ada juga ya yang terekspos berita sisi gelapnya. Tapi saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk membandingkan, tapi saya mendorong setiap kita untuk hidup tidak saling menghakimi, tapi berlomba-lomba kita sama-sama mau melayani. Teruslah melayani, sekalipun masih belajar seperti saya belajar, tapi layanilah Tuhan hingga akhir. Orang yang disebut pahlawan iman, itu mereka mati dalam imannya. Bukan berarti sepanjang hidup mereka fine-fine aja. Sepanjang hidup tantangan pasti ada. Tetapi orang yang beriman, sekalipun dia pernah jatuh, kasihan. Saya pernah hilap, saya pernah gagal, atau siapapun melayani. Jangankan hamba Tuhan di perjanjian baru zaman kini, rasul-rasul maupun nabi-nabi perjanjian lama. Banyak di antara mereka yang pernah gagal. Tapi sekalipun gagal, mari tetap kita untuk setia hingga akhir. Karena orang yang setia hingga akhir, seperti kita melihat Yakub dalam Ibrani pasal 11. Dia mengsandarkan kepalanya di ujung tongkatnya dan dia meninggalkan dunia ini. Mari tetap setia melayani, tetap setia sekalipun kita tidak sempurna. Kuasa Tuhan dan rencana Tuhan tetap bekerja sempurna dalam kita yang tidak sempurna. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Setelah sama-sama kita sudah tahu bahwa mari kita yang dengar firman ini, kalau saudara misalnya baru ikut live-nya, tolonglah nonton penuh di YouTube atau di Facebook secara utuh, ya. Setelah kita sama-sama tahu bahwa ada panggilan untuk kita melayani Tuhan, saudara, maka saya mau sampaikan satu hal lagi, lalu kita akan berdoa. Tuhan itu sudah memberikan nyawanya ketika rame-rame memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Tercatat dalam Injil Markus 10 ayat 45 bagian B. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Peristiwa penebusan sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lampau. Sudah terjadi. Sekarang kita mau sedikit mereview, ya,
atau merefresh, atau kita mau merenungkan yang sebenarnya. Apa yang ditebus? Apa yang ditebus? Saya hamba Tuhan yang waktu merintis cincin kawin pun saya gadai. Hingga waktunya saya nggak bisa tebus. Maka cincin saya itu dilelang. Coba kalau saya bisa ada uang waktu itu, saya tidak menyesal hal ini. Saya bersaksi supaya saudara tahu bahwa melayani Tuhan itu ada harganya. Merintis pelayanan hingga hari ini bukan suatu hal yang mudah. Seandainya waktu itu saya memiliki uang, saya ke Pegadaian, saya bisa menebus. Apa yang saya tebus? Cincin kawin saya. Kenapa saya harus tebus? Karena tergadai. Oke, saya mengekspos kesaksian saya untuk menolong kita bisa mengerti yang saya mau sampaikan ini. Bahwa manusia itu roh manusia itu sudah tergadai, tertawan oleh karena dosa. Nah, yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah roh kita. Yang dibayar dengan darahnya itu dosa-dosa kita dan penyakitmu. Saya ulangi, yang ditebus Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang lampau, itu adalah roh manusia. Sebab roh kita ini adalah kekal. Takdirnya daging ini, ya, manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini daging. Takdirnya ini tercatat di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 7. Dari debu tanah kembali kepada tanah. Jadi saudara-saudara, ini glowing kulitmu, seputih, mau secantik, seganteng apapun, namanya daging ini suatu hari kembali kepada tanah. Dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Jiwa itu apa? Jiwa itu logika, pikiran, kehendak. Makanya ada makanan buat tubuh, ada makanan buat jiwa. Kalau saudara berkata, aku butuh healing, lalu ke pantai, ke gunung, itu untuk apa? Merefresh, memberi makanan jiwamu. Tapi aku butuh makan, itu berarti dagingmu butuh makan. Makan nasi, sarapan pagi, itu dagingmu. Tubuh dan jiwa tidak kekal. Yang kekal adalah roh. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah roh manusia. Darahnya tertumpah sepanjang Via Dolorosa itu untuk membayar dosamu dan membayar penyakitmu. Itulah sebabnya populer firman Tuhan,
yang berkata, oleh bilur itu apa? Darah yang tertumpah, oleh darahnya sakitmu sudah sembuh. Jadi darah Yesus membayar dosamu, membayar penyakitmu, supaya yang sakit-sakit sembuh, yang berdosa, yang tergadai rohnya oleh karena dosa dan pelanggaran sejak nenek moyang kita, itu dibayar lunas. Karena apa yang ditebus, itu yang dibawa pulang. Kalau saya tebus emas cincin saya bawa pulang adalah emas cincin saya. Kalau saya mentebus dosa, berarti saya membawa pulang dosa. Saya tidak mampu menebus dosa. Yesus, firman Tuhan, Bapa, itu fokusnya kepada kekekalan. Dan yang kekal dari diri manusia adalah roh. Jadi yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah roh. Karena apa yang ditebus, itu yang dibawa pulang. Lantas pertanyaan muncul, Pastor, dibawa pulang kemana? Saya beritahu, dibawa pulang ke sorga. Rohku, rohmu ditebus untuk dibawa pulang ke sorga. Dosa dibayar lunas, penyakit dibayar untuk supaya engkau tidak hidup dalam kutuk penyakit, dan rohmu ditebus untuk dibawa pulang ke sorga. Itulah sebabnya, mana warga sorga? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Saya lanjutkan 4 ayat lagi, lalu saya selesai. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, di sana menjelaskan manusia itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, ya. Ketik ramai-ramai 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan sebar biar banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Terima kasih, terima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Di dalam terjemahan bebas, terjemahan baru, ini memakai kata yang sebetulnya saya merasa kurang pas. Tapi saya baca dulu ya, sesuai terjemahan bebas, terjemahan baru yang ada secara umum kita milikin. 1 Tesalonika 5 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang di sini saya mau sorotin yang saya merasa kurang pas adalah kata semoga. Ya, kata semoga. Tapi itu yang tertulis. Lalu saya karena merasa kurang pas, karena suka membaca Alkitab,
saya mencari referensi. Apakah ada referensi terjemahan yang lain yang bisa memuaskan saya dari ketidaknyamanan kata semoga ini? Karena kalau semoga kan rasanya gimana ya? Kayaknya saya rasa kurang pas aja kalau ada firman yang diterjemahkan semoga gitu. Lalu karena rasa pengen tahu, Pastor Andy, akhirnya saya mencari referensi dan saya menemukan dalam terjemahan FMD. FMD ini singkatan dari versi mudah dibaca. Saudara kalau punya Android, saudara juga dengan mudah menginstalnya ya. Ada di sana berbagai terjemahan. Coba saudara melihat versi FMD, versi mudah dibaca. Lalu ketika saya menemukan versi yang mudah dibaca, saya mencari kembali firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan di sini saya menemukan kata yang lebih pas ya. Saya tidak berkata membandingkan baik atau tidak baik, tidak, itu bukan porsi saya. Tapi karena namanya terjemahan, bisa kadang-kadang ada yang lebih mendekatin dengan teks asli, ada yang sedikit agak lepas begitu kira-kira ya. Saya tidak menghakimi, tapi saya namanya dalam pencarian, saya butuh referensi. Nah, di dalam versi mudah dibaca ini, kata semoga rupanya tidak dipakai, tetapi dipakai kata ya kiranya. Singkatnya, kiranya Tuhan Sang Damai Sejahtera menyucikan seluruh hidup kita, yaitu tubuh, jiwa, roh, dipelihara dengan selamat tanpa kesalahan pada saat Tuhan kita Yesus Kristus itu datang. Nah, dari situ sama-sama saya mau sampaikan, menurut saya lebih pas kata kiranya. Dengan versi mudah dibaca, saya ucapkan kalimat berkat ini, kiranya saudara sekalian dipelihara Tuhan sempurna, tubuh, jiwa, roh kita, kiranya Tuhan yang menguduskan semua tanpa terkecuali, tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Buat renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu sudah menjadi makanan rohani kami. Kami bersyukur sebentar sebelum masuk di hari yang baru, kami akan minum air yang diberkati dalam nama-Mu. Biarlah menjadi berkat sehat, baik hidup kami, keluarga kami, tubuhnya diberkati sehat dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu yang sudah menunggu untuk doa air berkat dan minyak, Bapak Ibu bisa angkat. Angkat seperti ini. Let's pray. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan Yesusku, Tuhan yang baik, Tuhan yang memerintahkan saya membagikan firman dan juga menjalankan amanah agung. Tuhan yang percaya otoritas ini dan Tuhan yang menjanjikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur dan sekarang ya Tuhan, mohonlah berkat-Mu untuk air, untuk kesehatan tubuh jasmani dan jiwa kami.
serta juga ada minyak di tangan kami. Mohonlah ya Tuhan berkat-Mu agar minyak ini menjadi minyak yang Engkau urapi dalam Amin Kudus saat kami atau mereka mengoleskan ke tubuh mereka, tubuh orang yang sakit, ada terjadi keajaiban kesembuhan. Air, minum, dan minyak di tangan kita, saya berdoa diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ucapkan bersama saya, dalam nama Yesus, air, minum, dan minyak saya ini sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, sudah diberkati. Mari kita minum. Puji syukur, seger banget. Demikian kesaksian sudah selesai. Mari kita angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Mohonlah berkat Tuhan atas kami semua sepanjang hari ini daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru dan terima berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus, Bapa yang baik mengasihi kita semua. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam perlindungannya, dalam kasih setianya. Rajin-rajin melayani, hidup untuk Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Dan juga kalau hari ini ada pergumulan, kebutuhan, ya Tuhan Bapa yang baik, Engkau sanggup menolong kami sehingga apa yang kami perlukan tercukupin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa setiap kami yang akan berangkat tim ke Palangkaraya, Tuhan juga tolonglah berkat khusus supaya bisa tercukupin untuk semua pelaksanaan pelayanan di kota Palangkaraya, dan nama Tuhan betul-betul dipermuliakan dengan kesaksian doa disertai kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Tuhan mengutus kami untuk ke kota Palangkaraya, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong, menyiapkan segala sesuatunya. Demikian pun Anda hari ini dalam pergumulan pekerjaan, dunia usaha, studi, masa depan. Kalau ada pergumulan, saya berdoa Tuhan yang sama juga mencukupkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati dengan ucapan Sola Fide, yang lupa hiduplah oleh iman. Karena Tuhan itu baik, Immanuel. Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Dan ingat satu hal yang pasti, Tuhan Yesus sayang banget kita semuanya. Lope, 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 kiss bye. Dor. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Tetap sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beserta kita. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna.
Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.